Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kami kasih Tuhan. Selamat bertemu kembali di tempat ini untuk kita boleh memuji dan besarkan nama Tuhan. Saat ini kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan kita akan siapkan hati kita. Kita akan naikkan sebuah pujian yang mengatakan, "Ku berikan hatiku." Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang akan pimpin dari awal hingga akhirnya. Semua kami lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang saat ini sedang memuji Engkau Tuhan, yang saat ini menyiapkan hati
mereka untuk menyembah Engkau. Berkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan acara ibadah ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama-Mu, Allah kami yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita tetap bangkit berdiri, kita mau naikkan puji-pujian bagi Dia, karena Dialah Allah yang layak kita tinggikan. Dialah Raja atas kehidupan kita, Dialah Raja yang mulia. Ajaib Kau Tuhan, kita akan naikkan pujian ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sekali lagi kita tetap bangkit berdiri, kita siapkan hati kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, karena Dialah sumber pengharapan kita, karena Dialah penyelamat kita. Penyelamatku, kita ragaikan pujian ini.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan buka hati kita untuk terima berkat firman Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas karena anugerah-Mu, kebesaran-Mu dalam hidup kami. Kami boleh bersama-sama masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari ini ya Bapa. Jikalau di luar sana ada banyak orang yang kesusahan karena penderitaan wabah yang melanda ini, tapi kami bersyukur hari ini kami masih bisa menikmati berkat-Mu. Sebentar kami mau buka hati kami untuk firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami semuanya. Hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Roh Kudus-Mu sendiri yang bekerja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini bangsa kita bahkan dunia sedang mengalami sebuah wabah yang membuat lumpuh perekonomian, keamanan negara, situasi yang membuat banyak orang merasa frustasi, mereka kehilangan harapan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana kita sebagai orang percaya punya sesuatu hal yang senjata yang ampuh untuk boleh menghadapi masalah ini, yaitu dengan doa. Kita akan buka bersama-sama Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan mengatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita melihat wabah corona ini membuat goncangan yang luar biasa bagi banyak orang. Mereka mengalami frustasi. Orang-orang kehilangan harapan mereka. Tetapi ada banyak juga orang-orang Kristen yang mereka mulai disibukkan dengan masalah-masalah ini, mulai disibukkan dengan kekhawatiran, mulai disibukkan dengan bagaimana caranya untuk menghadapi hidup yang semakin susah dalam wabah corona ini. Tetapi banyak dari mereka lupa bahwa mereka harus bertekuk lutut di hadapan Tuhan di dalam doa. Bapak yang dikasihi Tuhan, di dalam surat Yakobus ini disebutkan sebagai contoh, dikatakan di situ adalah Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Latar belakang yang diambil dari surat Yakobus ini adalah kejadian pada kitab Raja-Raja, di mana pada saat itu bangsa Israel dan sekitarnya, ya, Samaria yang dipimpin oleh Raja Ahab sedang mengalami yang namanya kelaparan. Mengapa terjadi kelaparan di dalam bangsa itu saat itu? Karena apa? Karena Raja Ahab sebagai pemimpin dan bangsa-bangsa rakyatnya, banyak pejabat yang saat itu mereka menyembah berhala. Tuhan tidak mau itu terjadi dalam kehidupan mereka. Maka melalui Elia, Allah memberikan sebuah peristiwa yang Allah pakai ini untuk menyadarkan mereka. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika Raja Ahab menyembah sangat sekali banyak berhala, bahkan nabi-nabi dari Baal yang saat itu ada di situ, mereka semuanya tidak bisa
menghadapi kelaparan ini. Tetapi Allah menggunakan Elia untuk menyadarkan. Mungkin saat itu hanya Elia, orang yang benar yang ada. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita mau melihat bahwa kita harus sungguh-sungguh dalam berdoa. Yang pertama, untuk menghadapi wabah ini, apakah kita sudah sungguh-sungguh berdoa? Karena firman Tuhan mengatakan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Ada banyak dari orang percaya mulai lupa bahwa dia punya tanggung jawab besar untuk mendoakan bangsa ini. Elia yang hanya seorang diri berdoa saat itu, dia bisa membuat hujan karena izin Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita akan lihat yang pertama, di dalam doa kita harus bersungguh-sungguh. Tidak sekedarnya saja. Seringkali doa itu ada menjadi bagian yang sekedarnya saja dalam kehidupan kita. Ya, sekedar bangun tidur berdoa, sekedar mau makan berdoa. Tetapi kita tidak bersungguh-sungguh untuk menghadap Tuhan. Hanya untuk mengisi-ngisi waktu kita saja. Tapi kita tidak punya hati yang sungguh-sungguh untuk menghadap hadirat Tuhan di dalam doa-doa kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Elia berdoa dengan sangat luar biasa, sehingga Tuhan pakai dia untuk mendatangkan hujan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mungkin saat ini bangsa kita sedang, tidak hanya bangsa kita, dunia secara global, Tuhan sedang melakukan sesuatu. Tuhan mengizinkan wabah itu terjadi. Sama ketika Allah mengizinkan dunia dihukum dengan air bah pada saat Nuh. Seperti pada saat Allah mengizinkan Sodom dan Gomora dihabiskan dengan api. Karena orang-orang saat itu tidak melakukan sesuatu hal yang benar di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan sedang melakukan itu. Tetapi kita sebagai orang percaya harus bersungguh-sungguh berdoa. Yang kedua, selain bersungguh-sungguh berdoa, kita harus mengaku dosa kita. Kita harus mengaku dosa kita dalam doa-doa kita. Karena kita tahu Allah sedang melakukan sesuatu hal. Maka kita harus mengaku dosa-dosa kita. Apa yang sudah kita lakukan, tidak hanya dosa kita kepada Tuhan, tetapi kepada saudara-saudara kita yang lain. Sehingga doa kita betul-betul didengar dan dijawab oleh Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Selain kita mengaku dosa-dosa kita, seperti apa yang sudah saat itu Elia katakan, bahwa Ahab bersama-sama dengan jajarannya menyembah berhala, dan Tuhan hukum mereka dengan kelaparan selama 3,5 tahun karena tanah itu tidak mendapatkan hujan. Tanah itu menjadi tandus. Saat ini mungkin bangsa kita bahkan dunia sedang mengalami itu. Oleh karena itu, mari kita saling mengaku dosa kita di hadapan Tuhan supaya wabah ini cepat berlalu. Yang berikutnya, yang ketiga, iman percaya kita harus lebih lagi. Melalui peristiwa ini jangan malah kita menjadi kecil hati, jangan malah kita menjadi malas untuk berdoa, jangan membuat kita malah semakin malas untuk beribadah, jangan membuat kita untuk semakin malas untuk mencari hadirat Tuhan. Tetapi kita akan menambah iman kita bahwa Allah izinkan peristiwa ini terjadi bagi bangsa dan bagi dunia ini, tetapi kita yakin bahwa Allah sedang menyediakan jalan keluar. Ayat ke-17 di dalam 1 Yakobus 5 dikatakan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Bapak Ibu, saat itu Allah izinkan melalui Elia, ya, mereka berlomba dengan nabi-nabi Baal untuk mendatangkan api.
pada mezbah bakaran. Dan yang terjadi, betul, nabi-nabi dari Baal itu mereka tidak bisa datangkan api. Tetapi ketika Elia bersungguh-sungguh berdoa dan Allah izinkan api itu menyambar persembahannya. Dan setelah itu apa yang diminta oleh Elia, dalam 1 Raja-Raja dikatakan bahwa Elia meminta hujan itu turun. Pada tahun yang ketiga Allah memanggil Elia untuk bertemu dengan Ahab. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dengan sungguh-sungguh berdoa Elia mendatangkan hujan seizin dengan Allah. Pada saat itu ketika Elia menyuruh bujangnya sampai 7 kali untuk melihat apakah sudah ada awan muncul. Hei bujang, lihatlah dari atas gunung ke arah laut, apakah sudah ada awan muncul. Sampai 6 kali tidak ada terjadi apa-apa. Pada yang ke-7 kalinya si bujang katakan bahwa sudah mulai kelihatan awan di atas laut sekepal tangan. Dan pada saat itu apa yang dilakukan oleh Elia? Elia tahu bahwa Raja Ahab saat itu sudah melakukan kesalahan besar, tetapi Elia berdoa tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh bangsa Samaria dan orang-orang Israel, orang-orang Yehuda pada saat itu. Dan dia katakan kepada Raja Ahab, silahkan kalian pergi dulu, pakailah kereta cepat supaya tidak kehujanan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari dalam doa-doa kita jangan hanya kita mendoakan diri kita sendiri, tapi kita berdoa buat bangsa kita, mintakan ampun bangsa kita, orang-orang yang saat ini mereka melakukan kejahatan, supaya kita semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan lebih tingkatkan doa-doa kita untuk bangsa kita, sehingga secepatnya kita akan keluar dari wabah ini. Bapak Ibu, mari kita akan bersatu berdoa, dan pada saat itu ketika hujan turun, dikatakan dalam Raja-Raja tidak hanya turun hujan dan tanah itu menjadi basah, tidak, tetapi tanah itu semuanya mengeluarkan buah karena doa Elia. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu, saya ajak mari kita untuk lebih lagi meningkatkan doa kita, memintakan ampun bagi bangsa kita, bahkan diri pribadi kita. Jika masih ada banyak kesalahan yang kita lakukan di hadapan Tuhan, supaya kita layak untuk menghadap Tuhan, supaya kita boleh benar-benar melewati masa yang sangat sulit ini dengan penyertaan Tuhan. Dan semuanya akan kembali, buah itu akan keluar, gereja-gereja akan penuh kembali, dan banyak orang dimenangkan, sebab Tuhan mendengar setiap doa-doa kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dan hujan itu akan turun, dan wabah itu akan segera berakhir, dan kehidupan kita akan kembali normal. Anak-anak bisa kembali sekolah, yang bekerja bisa kembali bekerja kembali, mereka yang berdagang bisa kembali berdagang lagi. Jangan lupa kita tetap sehati terus berdoa untuk bangsa kita. Mari kita akan berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur jikalau Engkau ingatkan kami, ampuni setiap dosa kami, bahkan dosa bangsa kami, supaya kami boleh layak untuk menerima pemulihan dari Tuhan. Kami yakin percaya wabah ini Tuhan izinkan, dan kami tahu Engkau sudah buat jalan keluar melalui kami. Setiap orang percaya untuk kami boleh lebih lagi berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin percaya bahwa sebentar lagi kami akan menikmati pemulihan, kami akan menikmati kesembuhan bagi bangsa kami dan bahkan bagi dunia ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.